Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa channel Syiar Islam. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas manusia yang paling fenomenal, yang paling diperbincangkan oleh umat manusia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dajjal. Manusia zaman akhir yang paling fenomenal. Dan jangan lupa, sebelum kita menyimak kisah Dajjal ini, untuk like, share, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk berbagi informasi dan mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Mari kita simak. Pemirsa channel Syiar Islam, keluarnya Dajjal merupakan satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang beriman semestinya mengetahui sifat serta fitnah-fitnah Dajjal akan terhindar dari kesesatannya. Yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Dajjal dengan penjelasan yang gamblang bagi orang yang punya hati. Sifat-sifat tersebut semuanya jelek, yang nampak jelas bagi orang yang mempunyai indera yang sehat. Namun orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan celaka tetap mengikuti Dajjal dalam pengakuannya yang dusta dan dungu, serta diharamkan untuk mengikuti al-haq. Para pemirsa channel Syiar Islam, apakah Dajjal itu manusia? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ya, Dajjal adalah manusia dari Bani Adam. Sebagian para ulama menyatakan Dajjal adalah setan. Sebagian lagi menyatakan bapaknya manusia, ibunya dari bangsa jin. Tapi semua pendapat ini tidaklah benar, karena dia butuh makan, minum, dan lainnya. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam membunuhnya dengan cara membunuh manusia biasa. Al-Qadiyat rahimahullahu berkata, hadis-hadis ini adalah hujjah bagi ahli sunnah akan benarnya keberadaan Dajjal, bahwa Dajjal adalah satu sosok tubuh yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemampuan melakukan beberapa hal, seperti menghidupkan orang mati yang ia bunuh, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, perbendaharaan bumi mengikuti dirinya, memerintahkan langit untuk hujan, maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ia tak mampu melakukannya, tidak mampu membunuh seorang laki-laki yang sebelumnya dibunuh kemudian dihidupkan kembali olehnya, ataupun lainnya. Inilah sifat-sifat dan bentuk fisiknya. Yang pertama, seorang pemuda yang berambut keriting dan kusut. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, hilang cahaya matanya, seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dan dalam riwayat lain rambutnya kusut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, nanti akan ada pendusta yang menyesatkan, rambut di belakangnya keriting seperti terjalin di pintal. Beliau ucapkan 3 kali. Dia akan berkata, aku adalah Rabb kalian. Barang siapa yang berkata, engkau bukan Rabb kami adalah Allah, kepadanyalah kami bertawakal, dan kepadanyalah kami kembali.
kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatanmu. Niscaya Dajjal tak mampu mengalahkannya. Yang kedua, matanya. Dia adalah seorang yang buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidaklah demikian. Masalah ini diriwayatkan dalam hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat, diantaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang merupakan haknya. Kemudian menyebut Dajjal dan berkata, "Aku memperingatkan kalian darinya. Tidaklah ada seorang nabi kecuali pasti akan memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nuh alaihi salam telah memperingatkan kaumnya. Akan tetapi, aku akan sampaikan kepada kalian satu ucapan yang belum disampaikan para nabi kepada kaumnya. Ketahuilah, dia itu buta sebelah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, nomor 2930. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya Dajjal buta matanya. Yang kanan matanya seperti anggur yang menonjol." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dajjal matanya buta sebelah, kulitnya putih." Dalam satu riwayat, kulitnya putih seperti keledai putih, kepalanya kecil dan banyak kerak, mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Jika ada orang-orang yang binasa mengikuti fitnahnya, ketahuilah Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis huruf Kaf, Fa, Ra yang bisa dibaca oleh mukmin yang bisa baca tulis ataupun tidak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dia buta, pendusta. Ketahuilah, dia buta. Adapun Rabb kalian tidaklah demikian." Tertulis di antara dua mata Dajjal Kaf, Fa, Ra, yakni kafir. Dari Umar bin Sabit Al-Ansari rahimahullah, beliau mendapatkan berita dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya pada sesuatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam berkata memperingatkan manusia dari Dajjal. Sesungguhnya tertulis di antara dua matanya Kaf, Fa, Ra. Akan bisa membacanya orang yang membenci amalannya atau akan membacanya semua mukmin. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, akan bisa membacanya semua mukmin yang bisa menulis ataupun tidak. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, yang benar dan ini adalah ucapan para ulama muhaqqiqin, tulisannya yang ada di antara kedua mata Dajjal adalah hakiki, adanya sesuai zahirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanda di antara sekian tanda kekufuran, kedustaan dan kebatilan. Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada seluruh mukmin
yang bisa baca tulis ataupun tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan tanda tersebut dari orang yang diinginkan kesesatannya dan terkena fitnahnya. Para pemirsa channel Syiar Islam, demikianlah kisah Dajjal. Janganlah kita takut dengan Dajjal, tapilah takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya balik kepada pemirsa channel Syiar Islam sekalian. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat kita mati, kita tidak membawa amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada jaminan untuk besok hari kita hidup. Dan jangan lupa untuk like, share, berbagi informasi ini, karena sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.